Banjir bandang yang menerjang Kabupaten Pidi Jaya, Aceh telah menyebabkan kerusakan besar pada permukiman, fasilitas umum hingga jaringan transportasi dan komunikasi. Untuk mengetahui perkembangan terkini pasca banjir yang menerjang Pidi Jaya, kita bergabung bersama Al-Hadi Habibi langsung dari Pidi Jaya, Provinsi Aceh. Al-Hadi, bisa Anda gambarkan seperti apa dampak kerusakan akibat bencana banjir yang terjadi di Pidi Jaya? Ya, Zilvia, banjir bandang yang menerjang Kabupaten Pidi Jaya pada Selasa 25 November lalu ini memang menyisakan luka yang mendalam bagi warga. Karena memang dampak dari banjir yang menerjang Pidi Jaya ini tidak hanya fasilitas umum seperti menutup badan jalan, kemudian juga akses jalan atau jembatan juga putus, tetapi ini juga merusak sejumlah pemukiman penduduk. Bahkan bisa ada warga yang menyebutkan bahwa situasinya ini mirip-mirip dengan tsunami, karena memang ada beberapa desa juga yang tersapu diterjang banjir bandang atau air bah saat air secara tiba-tiba ini menerjang kawasan terutama desa-desa atau pemukiman yang berdekatan dengan sungai. Salah satu desa yang cukup terparah terjang banjir bandang di Pidi Jaya itu tepatnya di Desa Manyangcut. Di tempat saya melaporkan saya ini persisnya di Dusun Menasah Kurung Baru, yang juga merupakan tempat putusnya jembatan di Merdu. Di mana saat ini bisa dilihat mungkin di belakang saya betapa dahsyatnya dampak banjir bandang yang terjadi di kawasan ini, di mana ini pemukiman penduduk sudah terkubur oleh timbunan lumpur yang cukup tebal, cukup tinggi. Bahkan di beberapa lokasi ini timbunan lumpur bisa mencapai 2 hingga 3 meter. Artinya timbunan lumpur ini menguburkan pemukiman penduduk dan juga rumah-rumah penduduk. Ini bisa dilihat di belakang saya juga, ini bagaimana nih, bisa dibayangkan. Misalnya ini rumah, maksud kami ini adalah kendaraan, salah satu kendaraan milik pemerintah, milik dari Kementerian Komdiji yang juga terjebak pada saat banjir yang secara tiba-tiba datang. Bisa dilihat ini mobil terkubur dengan timbunan lumpur yang sangat-sangat tinggi. Dan menurut informasi ada sekitar, saat ini menurut data sementara, ada sekitar 7.000 lebih rumah di Kabupaten Jaya yang terdampak banjir bandang dan membuat hampir 100.000 warga di Kabupaten Pidi Jaya saat ini mengungsi di sejumlah titik-titik posko pengungsian. Dan untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa dampak di banjir di Pidi Jaya ini, saya akan coba berbincang dengan salah satu warga yang ada di sini. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak apa, Pak? Pak Gade. Pak Gade ya? Ya. Pak Gade, boleh diceritakan, Pak, seberapa parah sih kondisi banjir yang terjadi di Kabupaten Pidi Jaya kali ini? Alhamdulillah. Ini cukup parah, Pak. Di antara sudah 3 kali banjir selama ini Pidi Jaya, sudah 3 kali. Ini yang terparah, Pak. Sebagai tsunami di Banda Aceh dulu. Ini tsunami kedua seolah-olah. Karena ini mengapa? Tsunami, Pak, ya, sepertilah. Walaupun ini dianggap banjir bandang, tapi seperti ini. Mengapa kami sampaikan seperti tsunami? Ini sudah disapu semua rumah-rumah penduduk di sini, tidak ada tempat tinggal lagi. Sampai airnya ke atap, lalu hilangnya air, sehingga lumpur itu tergenang sampai 2-4 meter dari rumah. Jadi untuk dikatakan rumah penduduk tidak lagi, Pak, sudah tenggelam semua. Sudah menjadi daratan, gunungnya sudah pindah ke desa kami. Jadi mudah-mudahan ini rakyat kami yang sudah bukan menikmati ya bencana ini, semoga bisa terhibur lah, karena bapak-bapak sudah ada di sini, terutama ini Metro TV sudah melihat keadaan bagaimana untuk Menasah Kurung Baru ini sebagai dusun. Jadi warga kami yang tercatat sampai 450 kakak ini tidak ada tempat tinggal lagi. Kemudian ya 450. Berarti sudah lebih kurang. tidak bisa digunakan lagi. Tidak bisa digunakan lagi rumah, kecuali dirobohkan rumah, bangun lagi di atas. Untuk nanti Bapak ya. tinggalnya di mana nih, Pak? Ya ini tempat itu, tempat belimbingnya, yang pokok belimbing itu rumah kita. Bapak di belakang itu ya? Ya, di belakang. Sekarang berarti Bapak dan warga lain di sini tinggal sementara di tenda umum, di dapur umum. Jadi makanan tidak ada lagi, tempat masak di rumah tidak ada lagi, tempat tidur tidak ada lagi. Jadi anak dan bayi semua sudah ke dapur umum semua. Demikian juga salat itu ada di tenda umum. Jadi semua warga makan siang, makan pagi, malam di sini tidur semua.
Tidak lagi. Jadi tidak ada lagi tempat untuk menginap dan semua yang lain-lain. Kalau di Manyangcut ini, desa ini, apakah ada yang menjadi korban, maksudnya yang meninggal atau hilang, Pak? Ya, alhamdulillah untuk meninggal di desa Manyangcut tidak ada. Tapi di pinggir jalan tempat lain itu ada. Tadi malam ada satu orang. Tadi malam ada satu orang karena dulu sakit. Sekarang sudah tambah lagi karena banjir, dia tambah parah lagi sehingga ada meninggal satu orang satu malam. Yang kemalam nih. Ya. Untuk sekarang gimana, Pak? Bantuan gimana? Udah mulai dapat? Alhamdulillah bantuan sudah mulai datang sedikit-sedikit, tapi belum ada belum sampai memenuhi kebutuhan umum atau kebutuhan kami semua. Yang sangat penting ini saya sebutkan adalah air bersih, MCK, baju selimut, kemudian obat-obatan untuk anak bayi, karena di sini ada orang tua, lansia, dan bayi dan ibu-ibu hamil. Ini sudah kumpul semua di tenda dapur umum. Jadi sangat butuh, saya ulang, sangat butuh adalah air bersih. Air bersih. Jadi untuk sementara ini kebutuhan air bersih gimana nih? Ya, kebutuhan air bersih itu ada dekat sungai, itulah diambil ke sungai kami. Walaupun sungainya masih keruh. Ya, tapi kami semua membuang hajat atau membuang kotoran semua karena dekat sungai, jadi ke sungai. Untuk sementara air bersih belum kami terima. Oke. Ya. Kalau untuk tempat tinggal berarti tinggal di tenda dengan kondisi sekarang yang listriknya juga belum. Belum begitu maksimal karena ini tenda-tenda lagi. Jadi tenda untuk ibu-ibu belum ada. Jadi kami sudah sampaikan kepada pihak sosial atau ya dinas sosial untuk melengkapi tenda untuk ibu-ibu supaya tenda ibu-ibu terpisah dari tenda laki-laki. Sehingga bisa tempat sholat ya di tenda itu, juga anak-anak bisa, ibu-ibu bisa menidurkan anaknya di tenda. Oke, baik. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali Pak Abad TV. Iya, dan tidak hanya merusak pemukiman atau rumah warga, banjir yang menerjang Kabupaten Pd Jaya ini juga merusak fasilitas lainnya, misalnya seperti jalan, kemudian juga jembatan, termasuk juga fasilitas seperti pendidikan, fasilitas ekonomi seperti pasar, termasuk juga transportasi. Ada banyak sekali kendaraan-kendaraan warga, baik itu roda 2, roda 4 yang terendam, tidak bisa diselamatkan karena banjir yang datang juga secara tiba-tiba. Dan saat ini untuk bisa kami sampaikan juga informasi ini mengenai jembatan di Kabupaten Pd Jaya di kawasan Merdu yang memang sebelumnya putus, yang merupakan jalan lintas utama yang menghubungkan antara Banda Aceh dengan Medan, ya, tepatnya yang di Menasah Kurung Baruh, Kecamatan Merdu. Ini memang kondisi jembatan masih putus, tapi memang sebetulnya bukan jembatan yang putus, melainkan ini yang putus adalah jalan. Jadi badan jalannya atau oprit jalan yang menghubungkan jembatan ini yang putus karena air sungai yang tersumbat diakibatkan karena memang ada sumbatan kayu-kayu gelondongan yang cukup besar, kemudian juga lumpur-lumpur. Ini membuat kemudian aliran sungai menerjang oprit ini sehingga jadilah sungai baru, sehingga jembatan ini tidak bisa lagi digunakan begitu. Dan saat ini sedang ada upaya dari pihak dari Kementerian Pekerjaan Umum, dalam hal ini Balai Pemeliharaan Jalan Nasional ya, BPJN, ini sedang melakukan upaya untuk sementara, untuk penanganan sementara, yaitu dengan cara menimbun jalan ini ya untuk pembangunan darurat agar kemudian bisa digunakan kembali, karena menurut informasi ini kalau konstruksi jembatannya sebetulnya masih bisa digunakan, hanya saja ini karena bagian offritnya yang putus. Namun untuk proses penimbunan ini juga membutuhkan atau memakan waktu yang juga diperkirakan ini akan berhari-hari. Bisa diperkirakan ini bisa selesai mungkin 1 atau 2 minggu ke depan. Tapi saat ini upaya ini terus dilakukan agar masyarakat bisa melakukan mobilitas, termasuk juga nanti memperlancar distribusi bantuan. Karena memang untuk bantuan di Aceh sendiri, selain di Pd Jaya, ini di kawasan lain ini juga masih menurut informasi yang kami dapat, terutama untuk wilayah masih memang terisolir, ini bantuannya sangat sedikit sekali. Hanya beberapa bantuan, mengingat memang upaya untuk mendistribusi bantuan hanya bisa dilakukan melalui jalur udara khusus bagian tengah Aceh yang meliputi Kabupaten Benar Meriah, kemudian juga Aceh Tengah dan juga Gaya Luas. Sementara
kawasan yang terdampak cukup parah begitu, dan kondisi ini membuat warga-warga yang terjebak hari ini kondisinya sudah banyak yang kelaparan karena kondisi logistik yang semakin sulit didapatkan. Kalaupun ada stok itu sudah sangat-sangat menipis. Bahkan beberapa warga ini dari pantauan kami menurut informasi beberapa nekat untuk berjalan kaki karena kondisi yang sudah lapar agar bisa keluar dari kawasan yang terisolir seperti dari wilayah bagian tengah Aceh. Terus kemudian saat ini kondisi terparah di Aceh juga masih terjadi di Kabupaten Aceh Tamayang. Ini juga di Aceh Tamayang menurut informasi juga masih cukup parah mengingat masih ada genangan air dan belum bisa diakses dari Medan Sumatera Utara maupun juga dari Aceh Utara, Aceh Timur dan juga dari Langsa. Untuk Aceh Tamayang ini belum bisa diakses melalui jalur darat. Karena itu memang masyarakat korban sangat berharap agar upaya-upaya percepatan penanganan terutama bantuan ini bisa lebih dipercepat agar masyarakat ini bisa mendapatkan bantuan dan resiko-resiko yang tidak diinginkan bisa diminimalisir seminim mungkin. Zilvia. Al-Hadi Habibi, terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.